Waktu saya KKR di Filipina, yang jemput sama yang mau dijemput saya, yang dijemput kita nungguan sampai 1 jam. Sebenarnya dia sudah berada sebelum saya tiba, tapi karena dia pikirkan Thailandena orangnya gede, terus pasti wanita. Jadi saya udah nunggu kok semua ini lapangan terbang di terminal itu sudah hampir habis orangnya, kok nggak ada yang jemput. Lalu satu orang datang, dia berani, dia bilang, "Ayo Thailandena?" Saya bilang, "Ya tentu saja, saya of course." Lalu dia jemput saya dan dia antar saya. Kalau kami bila bikin KKR, ya orangnya seperti begini, hitam manis. Kalau hitamnya hilang, saya harap manisnya tetap ada. Istri saya putih. Jadi kemudian kami dikaruniakan 2 orang anak. Puji Tuhan, 2-nya putih-putih, nggak ada yang belang. Itu karena tergantung iman. Saya percaya firman Tuhan. Iman saya berkata, terang mengalahkan kegelapan. Jadi lahirlah 2 anak yang putih-putih semua, yang terang. Puji Tuhan, entah bagaimana Tuhan bawa kami untuk berada di Philadelphia, satu daerah, satu lokasi yang sebenarnya sangat mengerikan. Bahkan saya nggak mengerti juga kenapa orang-orang Indonesia suka berada di sana. Selidik punya selidik, bukan karena mereka berani mati, tapi mereka tidak tahu kalau di situ tempat berbahaya. Karena sudah terlanjur di situ dan rasanya kerja lebih bagus, ya sudah mereka berada di sana. Dan hampir setiap minggu banyak orang Indonesia yang jadi korban, dipukul, dihajar. Ada satu jemaat yang lagi naik sepeda, dipukul, jatuh, saudaraku. Waktu jatuh dia tanya, "Saya salah apa sampai kamu pukul?" Orangnya hitung, 1, 2, 3, dia bangun, dihajar lagi. Dihajar lagi, dia tanya lagi, "Saya salah apa?" Dihitung lagi, saudaraku. Akhirnya itu yang kedua kali dihajar, dia lari daripada tanya lagi, dihitung lagi, bisa knock out. Jadi seperti yang diceritakan tadi, kami baru 2 minggu sampai di Philadelphia sudah dikasih istilah saya welcome drink. Rumah kami dimasuki orang-orang yang senang barang-barang kami. Waktu itu saya sama keluarga kami pergi berdoa buat ada satu jemaat berulang tahun sebentar saja, tapi waktu kami pulang benar-benar cleaning service. Semua dibersihkan, termasuk peralatan-peralatan gereja yang waktu itu tempat saya dipakai sebagai office, diambil semua. Barang-barang istri saya tentunya, itu sangat berharga buat dia, sangat berarti buat dia, karena waktu kami berangkat, keluarganya kasih ini kasih itu, sangat berarti buat dia. Tapi yang luar biasa saya lihat istri saya udah belajar untuk mengalami kematian secara daging. Jadi dia mengucap syukur. Justru yang heran, semua jemaat nangis sampai kita hibur. Udahlah, tenanglah. Jadi jemaat yang nangis, saudara, waduh gimana, mereka kasihan sekali. Jadi akhirnya yang jadi korban inilah yang menghibur jemaat. Jadi 2 kali yang berikut pas masuk, saya waktu itu ada di situ. Saya baru pulang, saya lihat kok ada orang tamu yang tidak diundang ada di dalam rumah. Sekali mobil dihancurin, sekali mobil dicuri, sekali istri hampir dibawa lari dengan mobil-mobilnya, sekali mobil ditembak sampai pelurunya masih ada. Saudara asik, saudara. Welcome to Philadelphia. Tapi puji Tuhan, memang selama ini saya kadang-kadang pulang malam, kalau pelayanan di daerah kami itu parkirnya susah sekali, karena parkirnya di Philadelphia itu di jalan, kalau yang pernah ke Philadelphia. Jadi kalau sudah jam 5 sore itu susah dapat parkir. Jadi kadang-kadang sampai malam. Saya diberikan Tuhan hikmat, saya belajar jalan cara gaya orang sana. Apalagi kulitnya hampir sama kan. Jadi saya heran ketika saya jalan malam-malam justru orang yang ketakutan, saudaraku. Itu anugerah. Sebelum saya ke sini, saya jemput tamu, pulang sampai di jam 3 sampai di rumah, tapi cari parkir 1 jam, jadi jam 4.
Jadi selesai parkir itu jam 4 pagi dini hari. Setelah itu jam 6 saya sudah harus bangun untuk berangkat ke sini. Saya sudah ngerti caranya setelah parkir itu ada, justru saya jalan begini. Malah saya ditawarkan kokain, saudaraku, di jalan. Apa kelihatan model saya seperti pencari kokain? Saya tapi anugerah Tuhan, Tuhan mengasihi luar biasa. Saya senang sekali, berterima kasih buat undangan yang diberikan buat saya melayani di sini. Terima kasih juga untuk sambutan yang luar biasa, pelayanan yang indah, sehingga saya bisa dalam keadaan tetap sehat dan kuat, bisa refresh lagi untuk bisa melayani Tuhan. Satu tema yang bagi saya sangat kontemporer, tema yang luar biasa challenging, tema yang begitu indah, catalyst. Saudara-saudaraku, usia 12 tahun lebih Tuhan panggil saya dengan cara yang memang sedikit unik, mungkin tidak umum, tapi Tuhan panggil saya untuk melayani. Pada waktu itu saya sakit, telinga kiri saya sakit, sampai sebulan kemudian telinga kiri saya nggak bisa dengar. Lalu ini saya panjang ceritanya, tapi saya singkat. Lalu ada hamba Tuhan yang datang, dia berdoa. Kami tidak pernah mengenal hamba Tuhan ini, dan dia juga tidak pernah kenal keluarga kami. Tapi satu sore dia datang, dia ketuk pintu. Papa saya yang buka, dia tanya satu pertanyaan yang bikin orang tua saya kaget. Apakah di sini ada yang sakit? Papa saya heran, kamu tahu dari mana? Memang anak saya sakit. Dia bilang Tuhan utus dia ke sini. Ada beberapa orang, 3 orang. Tuhan utus mereka untuk datang berdoa buat saya. Dia bilang Tuhan utus kami untuk berdoa buat anak papa, anak om. Dan Tuhan mau pakai anak om. Jadi akhirnya orang tua saya persilakan untuk doakan saya. Tapi sebelumnya mereka melayani dulu, doakan papa saya, keluarga. Lalu kemudian mereka doakan saya. Singkat cerita, mujizat terjadi setelah didoakan. Waktu ditumpangi tangan, ditaruh tangan jari di kedua telinga saya, walaupun telinga kiri yang sakit. Dan pada waktu dia selesai berdoa, saya rasa seperti ada satu sumbat yang tercabut keluar telinga. Kemudian kepala saya terasa panas. Lalu kemudian perlahan-lahan saya mulai berangsur-angsur saya mulai dengar suara dengan jelas. Lalu kemudian dia bawa saya untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan waktu itu persekutuan doa. Dan setelah itu beberapa minggu, mungkin sekitar 3 minggu kemudian setelah Tuhan sembuhkan saya, itu pertama kali Tuhan pakai untuk berkhotbah. Itu pun aneh, masuk di satu persekutuan kira-kira jumlah yang hadir ada sekitar 200-an orang, 200 lebih. Di situ waktu saya duduk, kemudian Tuhan menggerakkan saya untuk membaca Alkitab, membaca ayat firman Tuhan. Waktu saya baca tentang Lazarus dibangkitkan, tiba-tiba Tuhan berikan kepada saya pengertian-pengertian yang begitu dahsyat mengenai firman Allah ini. Dan itu membuat tubuh saya begitu seperti terasa panas sekali gitu. Dada saya seperti mau meledak dan pengen cepat berdiri dan berkhotbah. Jadi sudah goyang begitu, shaking gitu. Kemudian ketua persekutuan dia lihat ada sesuatu yang gak beres. Waktu itu saya masih SMP, celana pendek, baju kaos, saya ingat masih pakai celana seragam warna biru. Celana pendek warna biru, duduk di situ, dan ketua persekutuan dia heran lihat kondisi saya seperti itu. Dia tanya, "Dek, apa yang terjadi?" Saya bilang, "Om, saya mau khotbah." Dia heran karena nggak pernah ada anak kecil khotbah. Dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, saudara, ini apa benar? Tapi rupanya dia peka. Lalu selesai pujian penyembahan seperti tadi, dia bilang kepada yang hadir di situ, dia bilang, "Saya mau kasih kesempatan buat adik kecil ini, dia dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi kita akan dengar." Di situ saya berdiri dan saya khotbah. Kira-kira khotbahnya hampir 2 jam. Dan orang-orang pada nangis semua. Karena waktu khotbah seperti kehidupan mereka dibuka semua. Dan itu mujizat pertama kali Tuhan pakai untuk berkhotbah. Sementara saya nggak pernah belajar tentang berkhotbah atau belajar firman Allah. Barusan beberapa minggu yang lalu saya baru selesai mengajar di sebuah sekolah Alkitab di New York. Salah satu pelajar atau mahasiswa itu tanya, gimana caranya pada waktu pertama kali itu berkhotbah? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak bisa kasih tahu kamu cara-cara teknik-teknik. Of course setelah itu memang Tuhan memperlengkapi saya untuk semakin melengkapi di dalam pelayanan. Tapi waktu itu saya bilang begini, saya itu hanya seperti sebuah tape CD-nya itu atau kasetnya itu dari Tuhan.
Jadi Tuhan taruh di dalam, dia setel, jalan. Dan memang itu yang terjadi. Sampai ada orang yang ngikuti pelayanan saya waktu di Jakarta pada usia itu, dalam 2 minggu saya berkhotbah 48 kali. Jadi saudara bisa bayangkan sehari itu harus khotbah beberapa kali. Dan itu khotbahnya semua yang dia catat itu temanya, judulnya berbeda-beda semua. Dan mereka terheran-heran, tapi saudara-saudaraku, itulah kuasa Tuhan. Saya ingin jadi katalisnya. Saya ingin menyerahkan diri saya untuk dipakai oleh Tuhan dan Tuhan pakai. Saya ingat waktu dalam usia seperti begitu bikin sebuah KKR di satu lapangan waktu itu di Surabaya, di daerah timur, di daerah Perak. Dan pada waktu saya datang ke sini, seorang bapak ini dia bilang, ini panitia nggak salah suruh anak kecil ini khotbah. Jadi dia marah-marah sekali. Tapi Tuhan kemudian bikin mujizat. Pada waktu mau menyampaikan firman Tuhan, memang cuacanya kurang bagus, kemudian hujan turun. Saya sudah lupa, tapi pada waktu saya kemudian mulai menetap di Surabaya, saya datang ke Surabaya, ada satu keluarga yang bertobat lewat pelayanan hari itu. Dia bersaksi kembali, dia menceritakan kembali. Jadi pada waktu sedang mau berkhotbah, saudara-saudaraku, hujan turun. Waktu hujan turun, kemudian saya bilang jangan kemana-mana, jangan gentar, kita berdoa supaya hujannya berhenti. Dan kemudian berdoa dalam nama Yesus hujan berhenti. Lantas berhenti semua. Nah bapak tadi yang tadi khawatir dan bingung itu lantas sadar dan dia nangis. Waktu altar call dia yang maju ke depan, badannya gemuk saudaraku. Jadi waktu nangis itu badannya sampai goyang-goyang, perutnya sampai sampai nangis terseduh-seduh. Tapi dia dijamah Tuhan dan dia peluk saya, dia bilang, dia panggil saya anak. Tadi saya tidak percaya kalau kamu bisa berkhotbah. Tapi kemudian mujizat terjadi. Nah, waktu itu saudara-saudara, kalau saya khotbah, biasanya saya khotbah di segala macam gereja. Ada dari gereja Protestan sampai gereja apa saja. Nah kalau gereja-gereja Protestan itu biasa mimbarnya tinggi, saudara-saudara, kan tutup tinggi. Kalau saya ditaruh di mimbar khotbah, pasti mereka pikir mujizat yang lain terjadi karena mimbar berkhotbah. So, mereka nggak bisa lihat saya kan. Ya, terpaksa taruh di kursi yang tinggi untuk berkhotbah, saudara-saudaraku. Tapi saudara-saudaraku, semua itu terjadi sekali lagi karena saya ingin jadikan diri saya sebagai katalis yang Tuhan mau pakai. Malam hari ini saya percaya, saya tidak akan banyak berbicara, saudara-saudaraku, tapi saya hanya mau meyakinkan saudara di sini bahwa siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Saya ajak kita membuka dulu Alkitab kita baca satu ayat sederhana. Kebanyakan banyak ayat kita lupa semua. Ada jemaah ditanya, tadi khotbahnya apa? Lucu. Yang dia tahu lucunya. Poinnya apa sih? Pokoknya lucu deh. Hari ini saya tidak ingin saudara ingat karena lucunya, amin. Tapi makanya saya suka kasih satu ayat aja supaya kita bisa lebih menghayati. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13. Izinkan saya untuk baca. Firman Allah berkata demikian. Dengan saudara Michael tadi saya ralat sedikit, kotanya sama. Dia sudah saya anggap sebagai adik rohani sendiri. Tadi tanya, saudara ya? Saudara, saya bilang. Tapi dia gizinya lebih banyak, saya kurang. Adik saya tinggi-tinggi semua, saudaraku. Saya satu-satunya yang korban. Karena saya anak laki-laki pertama. Di tradisi kami anak laki-laki pertama bebannya berat. Karena suka gendong adik terus kan. Kami datang keluarga besar, saudara-saudaraku. Ya tidak banyak, kecuali 8 orang. 4 laki 4 perempuan. 8 orang, 4 laki 4 perempuan. Jadi satu lahir saya harus gendong, lahir lagi gendong. Gara-gara gendong terus ya jadinya begini. Tapi kata orang pendek itu pintar, maaf. Karena perputaran darahnya cepat sekali. Darah dari kaki ke otak cepat sekali. Jadi kebanyakan licik, tapi saya nggak licik. Oke, kita lihat Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kalau saudara buka Alkitab, bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berapa perkara, saudaraku? Katakan segala. Sekali lagi, segala. Segala macam perkara. Termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah ketakutan, masalah masa depan, juga masalah jodoh,
masalah sakit penyakit, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Amin. Dan ini indah sekali. Ayat ini memberikan kepada saya kekuatan dalam pelayanan. Banyak pelayanan yang di situ menghadapi tantangan yang besar. Saya hampir dibunuh waktu melayani di Tasikmalaya. Saudara tahu kalau saudara dari Indonesia, kecuali saudara pura-pura bukan orang Indonesia. Di Tasikmalaya, saudaraku, kita training orang itu melayani di gerejanya. Waktu itu papanya Pak Rubinadi ngundang saya untuk melayani di tempat kami training anak-anak. Ayo kita melayani. Lalu kami pergi waktu itu Gunung Galunggung meletus. Saya bawa orang-orang saudara untuk melayani. Tiba-tiba saudaraku, orang-orang itu datang dengan macam-macam senjata, bambu runcing, bambu lupa diruncing, pokoknya pedang segala macam saudaraku. Keluar saudaraku, datang marah-marah saudaraku. Waduh, semua pada ketakutan. Saya tanya ada apa ini? Dia ngomong pakai bahasa agama kaditu, agama kadie. Untung saya nggak tanya kumaha tuh. Terus Tuhan kasih hikmat, akhirnya bicara kepada mereka, saudara-saudaraku. Singkat cerita, ajaib, mujizat terjadi, nurut aja begitu. Saya bilang, ayo kita foto bersama. Mau difoto bersama dengan bambu runcingnya sambil saya tumpangi tangan buat mereka. Di Filipina juga begitu, saudaraku. Di Filipina kami harus dibawa ke mana mengungsi karena kami melayani di daerah-daerah yang sangat berbahaya. Saudaraku, sampai waktu di pesawat ketemu seorang attorney, dia bilang, yuk kalau ada apa-apa, telepon. Jadi pada waktu saudara-saudara tiba-tiba kami lagi di hotel, datang nih saudaraku orang bawa senjata. Dia tunjukkan senjatanya. Dia bilang kamu bikin apa di sini? Dan dia bukan, ya saudara tahu kan dari di suku orang-orang Moro. Aduh, puji Tuhan. Tapi memang Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan tidak akan izinkan sesuatu terjadi pada kita, kan Dia pelihara kita. Rambut di kepala kita tidak akan gugur. Amin. Atau yang Tuhan hitung setiap rambut di kepala kita, jatuh hari ini berapa dia tahu. Apalagi yang botak gampang lagi dihitung. Waktu rambut saudara jatuh, saudara tanya Tuhan ini rambut nomor berapa, dia tahu. Saudara, Tuhan sertai kita secara luar biasa, dahsyat. Kenapa? Perlindungan Tuhan. Ayat ini memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Seperti kita melayani di Philadelphia, demikian juga saudaraku. Kalau nggak ada yang tahan. Saya ajak teman-teman yang lain dengar cerita begitu, waduh janganlah panggilan saya di tempat yang lain, bukan di situ katanya. Enak aja. Saudara, tapi ini firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Tema kita tentang katalis. Saya coba mengerti tentang apa sebenarnya katalis itu. Dalam bahasa chemical, dalam hubungan dengan chemical, katalis itu satu substansi yang membuat rate dari reaksi chemical itu bisa berubah. Jadi katalis satu substansi yang membuat satu transformasi chemical, transformasi kimia. Katalis mempunyai kekuatan seperti begitu. Cuman setelah itu saya lihat ada dua macam katalis. Dua macam katalis. Satu yang disebut katalis positif. Katalis positif ini adalah katalis yang membuat lebih cepat, yang mempercepat satu perubahan. Sedangkan yang memperlambat satu perubahan disebut katalis negatif. Jadi di dalam hidup kekristenan kita ini ada dua macam katalis. Katalis positif, ada orang-orang yang disebut katalis positif, ada juga katalis negatif. Katalis positif orang-orang yang memberikan dirinya untuk Tuhan pakai supaya di sekitarnya terjadi transformasi. Mungkin belum kota, tapi paling tidak di lingkungan terkecil di keluarga kita buat transformasi. Ketika kita berada dalam keluarga kita, perubahan terjadi. Ketika kita berada di tempat pekerjaan kita, perubahan terjadi. Bukan yang tadinya orang lagi senang-senang, begitu kita hadir lagi semuanya jadi lemes semua, cemberut. Sambil berdoa, ini orang kapan mati ya? Tapi kita ingin dimanapun kita berada, buat orang gembira, buat orang senang. Jangan sampai waktu kita datang, aduh orang ini dia lagi. Begitu kita bikin pesta, waduh dia lagi. Kita bakalan kehabisan jatah. Karena dia ada cepat-cepat. Ya biasa kalau di Philadelphia kan, ya kalau kita bikin acara kumpul-kumpul tuh, wah
Itu sudah saling lihat tuh. Ini makan dulu, ada satu orang yang dia ahli spesial karunia untuk makan itu. Habis semua. Saya nggak bisa ngerti panjang ususnya itu berapa panjang. Saya nggak tahu apa benar kata orang supaya nafsu makannya berkurang tuh ususnya sekarang dibikin pendek begitu. Tapi ini orang ini ajaib dan benar. Itu kalau makan itu satu piring nggak jadi, wah kalau begitu dia datang orang bilang, wah dia lagi cepat makan. Saudara-saudaraku, Allah menghendaki kita untuk membawa transformasi di dalam kehidupan kita. Di mana kita berada. Dulu keluarga sebagai tempat yang di mana masalah diatasi. Tapi sekarang kita lihat keluarga justru menjadi problem producer. Pada waktu yang lalu keluarga disebut sebagai problem solver. Orang punya masalah, dia merasa dalam keluarga dia bisa diterima. Dia merasa dalam keluarga dia mendapatkan jawaban. Dia punya ayah ibu yang baik. Dia punya keluarga yang harmonis. Tapi sekarang saudara-saudaraku di sini semuanya baik-baik. Khususnya di Philadelphia saudaraku, orang Kristen khususnya orang-orang Indonesia saudaraku, banyak dalam kehidupan keluarga mereka yang hancur berantakan. Karena sudah seperti keluarga high goodbye. Apa artinya family high goodbye? Suami istri kerja, suami datang, hai, istrinya goodbye, dia pergi kerja. Istrinya pulang, hai, suaminya goodbye. Itu sebabnya akhirnya terjadi banyak perselingkuhan. Itu akhirnya membuat cinta mereka semakin dingin. Akhirnya hancur. Dari Indonesia datang untuk punya mimpi-mimpi yang besar. Ingin membangun satu keluarga yang bahagia. Tetapi kenyataannya sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi. Keluarga hancur. Anak-anak jadi bingung. Mau ikut siapa? Mau ikut papi? Mau ikut mami? Jadi hancur. Akhirnya karena gak punya waktu, saudaraku, anak-anak kecil hanya disuruh untuk nonton aja TV. Dan disitulah persoalan mulai muncul. Ketika suami istri mulai bercerai, hati anak terluka, tercabik-cabik, hidupnya terpecahkan, hidupnya menjadi terpecah. Lalu di sini yang saya sebutkan, akhirnya dia jatuh ke drug, tindakan-tindakan yang salah, keluarga jadi problem producer, menghasilkan begitu banyak masalah. Dulu istilah keluarga itu punya pengertian konotasi yang bagus, itu semacam satu pengobatan. Perawatan, itu arti keluarga sebenarnya. Keluarga adalah tempat untuk mengobati, tempat untuk merawat, tempat untuk treatment, tempat untuk memberikan satu perasaan tenang dan damai. Itu dulu, tapi akhirnya menjadi hancur saudara-saudaraku. Kenapa? Alkitab berkata, diberkatilah orang laki yang takut akan Tuhan. Ini kita nyanyi, lagunya apa? Di doa ibuku, namaku, begitu ya. Saya sudah lupa lagu tahun Antoni bulan Sakarias. Di doa ibuku namaku disebut, benar kan? Mesti bikin lagu di doa bapakku. Seharusnya bapak kan jadi imam, tapi nggak pernah di doa bapakku namaku disebut. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan diberkatilah, blessed is the man. Diberkatilah, saya terjemahkan langsung aja, diberkatilah orang laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau suami-suami hidupnya diberkati, hidupnya takut akan Tuhan, keluarga juga diberkati. Tapi kita tidak menjadi katalis positif. Kehadiran kita dalam keluarga tidak membawa satu perubahan. Baru dalam keluarga, boro-boro masyarakat, boro-boro dunia. How can we change this world? We have to experience changing in our life first. Amin. Kita harus mengalami perubahan dulu. Bagaimana kita bisa memberkati orang, sedangkan kita tidak mengenal Tuhan, sedangkan kita tidak takut kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita? Apa yang bisa kita ajarkan buat anak-anak kita? Kita tidak pernah, padahal Alkitab mengatakan, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Tapi bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak-anak mereka untuk takut kepada Tuhan? Anak-anak dilemparkan ke sekolah minggu, lalu dengan satu ancaman, anak saya harus berubah. Waktu saya masih sebagai youth pastor di Surabaya, pada waktu itu ada seorang ibu yang marah-marah.
karena anaknya baru 2 kali atau 3 kali datang di pelayanan kami. Lalu dia marah-marah, anak saya nggak berubah-berubah. Anaknya udah umur berapa ya, 16 tahun kali. Itu juga kuat makan itu. Remaja kuat makan. Sampai mamanya senang kalau dia pergi. Sebab kalau di rumah makanan habis terus. Mamanya marah-marah. Kenapa anak saya nggak berubah? Saya bilang, Bu, maaf Bu, anak ibu baru 2 kali datang ke tempat kami, baru 2 minggu. Sedangkan bersama ibu sudah 16 tahun, 16 tahun nggak dirubah-rubah. Baru 2 minggu di gereja suruh berubah. Enak aja saudaraku. 16 tahun nggak berubah, baru 2 minggu di gereja suruh berubah. Dia pikir emangnya apa? Kita doain tumpang tangan, kalau nggak perlu tumpang kaki gitu. Supaya berubah. Tapi saya kadang-kadang orang tua menyerahkan pendidikan anaknya, dia memang gereja punya panggilan untuk menolong mereka, tetapi tanggung jawab itu harus tetap kepada orang tua. Tanggung jawab kepada orang tua. Makanya di gereja kami terjadi penyerahan anak. Pada waktu penyerahan anak sebelum diserahkan saya tanya, berjanji, apakah bapak dan ibu berjanji akan membesarkan mendidik anak menurut jalan Tuhan? Berjanji untuk mengajarkan anak-anak untuk beribadah. Kalau nggak berjanji saya nggak doakan dulu, saya bilang. Saudara-saudaraku, itu tanggung jawab kita. Tapi kita masih seperti saya katakan tadi, katalis negatif. Yang justru memperlambat satu reaksi atau transformasi yang terjadi. Kalau dalam gereja dia jadi masalah aja gitu. Jadi bencana aja. Sama seperti ketika saudara-saudaraku Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, dimanapun dia berada, di situ ada masalah. Sampai dia sendiri sadar kalau penyebab kapal itu hampir tenggelam itu karena dia. Jadi pada waktu orang bingung, malah pura-pura nggak tahu lagi, tidur lagi dengan nyenyak. Udah tahu dia penyebabnya masih tidur lagi dengan nyenyak. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika keluarga kita sudah tidak diberkati, ketika berkat makin seret, kita nggak sadar bahwa ini disebabkan karena kita kurang berdoa, kita kurang cari Tuhan. Suami istri kurang sehati mencari Tuhan dan berdoa, sehingga berkatnya tidak terjadi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita saling mempersalahkan. Kita salahkan istri salahkan suami salahkan istri, saling menyalahkan dan keadaannya makin parah. Saudara-saudaraku, sama seperti Yunus, larikan diri dari Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia menjadi masalah. Di mana aja dia berada, di situ ada masalah. Tetapi saudara-saudaraku, jika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, justru sebaliknya, dimanapun kita berada, seharusnya kita menjadi jawaban bagi dunia. Amin. Kita harus jadi jawaban bagi dunia. Dan saudara tahukah saudara, Allah menginginkan kita menjadi katalis positif ini. Allah ingin kita menjadi lebih baik. Allah ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Allah ingin saudara diberkati. Allah ingin saudara dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudaraku, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam diri saudara. Banyak orang Kristen datang ke gereja, mereka hanya tahu aku datang ke gereja supaya diberkati. Yes, of course, Tuhan mau memberkati saudara, dan dia tahu masalah saudara, dia tahu pergumulan kita. Ketika saudara datang ke tempat ini tadi, Tuhan tahu persis pergumulan saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen datang ke gereja hanya sekedar dengan mental peminta-minta, a beggar mentality. Datang, Tuhan berkati dong Tuhan. Yang muda-mudi, oh Tuhan berkati, nangis. Kenapa? Lagi patah hati. Didoakan maju ke depan, saya doakan. Berdoa, ya dia doa. Tuhan tolonglah saya. Hatiku hancur berkeping-keping sehingga sukar dikumpulkan. Setelah didoakan, berikut dapat pacar lagi. Bye-bye Tuhan, sampai ketemu lagi kalau gua patah hati. Kenapa hidup kita seperti begini? Tahukah saudara bahwa Allah waktu menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan kepada mereka kuasa. Dia bilang take dominion, berkuasalah. Tapi kenapa kita seperti gini? Karena kuasa itu kita serahkan kepada iblis. Kuasa yang harus berada di tangan kita, kunci kekuatan itu kita berikan kepada iblis. Dan iblis mulai menghancurkan kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita kuasa, saudara-saudaraku. Untuk apa? Take dominion. Kata dominion itu dipakai dalam konteks kerajaan. Itu berarti saudara ini bukan orang biasa. Senggol teman kiri kanan, aku bukan orang biasa. Memangnya orang apa?
Tapi saudara bukan orang-orang biasa, saudara orang-orang luar biasa karena engkau adalah ciptaan Allah. Bukan saja ciptaan Allah, tapi diciptakan dengan satu tujuan yang begitu mulia. Bukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil saudaraku, tapi kingdom. Untuk masalah-masalah kerajaan. Tapi kita nggak tahu saudara. Itu sebabnya kenapa kehidupan kerohanian kita jatuh bangun. Dan kita kurang menghargai arti hidup di dalam Kristus. Kita anggap hidup dalam Kristus ya ke gereja. Tidak saudara-saudaraku. Allah menghendaki saudara bukan hanya untuk saudara ke gereja, bukan hanya dalam urusan religius, bukan. Tapi relationship dengan Allah. Gereja itu bukan cuma religius. Gereja yang dicari adalah relationship dengan Tuhan. Saudara berhubungan dengan Tuhan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Saudara tahu Tuhan punya